Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian di channelnya Kudetech. Kita akan nge-review laptop gaming. Ini bukan laptop gaming sih, tapi ini laptop gaming, Pak. Karena bisa buat main game gitu kan. Dan yap, ini adalah Acer Aspire 5 Slim. Dia sudah menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel generasi 11 Tiger Lake. Dan menariknya lagi, ini udah ada discrete GPU-nya. Discrete GPU atau GPU eksternal. Jadi kan bisa buat main game. Jadi ini adalah laptop yang bisa dibilang paling terjangkau di pasaran dan rada susah juga nyarinya ya. Enggak juga sih. Dan selain buat gaming, laptop ini juga bisa buat ya produktivitas lah ya, atau content creation, atau ya buat teman-teman yang punya tugas sekolah, tugas kuliah yang berat-berat macam editing video pakai Premiere Pro, laptop ini bisa karena udah kita tes kan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review, kita ulas. Ini dia laptop Acer Aspire 5 Slim. Let's go. Sesuai namanya, Acer Aspire 5 Slim punya bodi yang cukup langsing dengan ketebalan nggak sampai 2 cm. Tepatnya cuma 18 mm doang. Panjang di angka 32,7 cm dengan lebar di 22,3 cm. Dengan dimensi sekompak ini, bobotnya tuh nggak sampai 1,5 kg loh bre. Tampilan back covernya simple aja, didominasi warna silver dengan finishing matte yang nggak fingerprint magnet. Terus ada emboss branding Acer di tengahnya dengan finishing chrome yang bikin tampilan back cover ini makin elegan. Pas kita buka laptopnya, bagian bawah laptop akan sedikit terangkat biar kipas di bawah ini dapat asupan airflow intake. Gokil ya, walaupun laptop budget loh, airflow-nya masih diutamakan. Cuma yang aneh sih heatsink buat exhaustnya kenapa disemburin ke arah layar dah, padahal bisa aja dibuang ke arah frame kanan. Kensington lock-nya digeser kemana kek? Masih di sisi kanan ada satu buah port USB 2.0, port jack audio, sama 2 LED indikator. Kalau di sisi kiri ada port adapter, port RJ45, 2 port USB lagi, dan satu port USB Type-C yang kesemuanya udah USB 3.2 Gen 1. Kita lanjut bahas area bodi utama lagi. Pakai finishing silver matte lagi yang senada sama back cover. Area keyboard agak sedikit cekung biar pertombolan pada keyboard sama rata dengan keseluruhan area bodi. Jadi pas ditutup, touch atau keycaps-nya nggak nyenggol screen. Layout keyboard ini sekitar 75% bre. Masih cukup lengkap lah. Mungkin yang absen cuma numpadnya aja. Buat typing feeling-nya sih kurang begitu satisfying karena travel distance-nya ceper banget. Terus keyboardnya ini juga nggak punya backlight. Mungkin agak susah ngetik pas kondisi gelap nih. Ya kalau mati lampu keluar rumah aja. Kalau buat touchpad-nya punya area yang cukup luas tanpa dedicated klik kiri ataupun klik kanan. Nah, sekarang kita bahas hal yang paling kurang menurut saya di laptop ini, yaitu screen atau layarnya. Screen size-nya 14 inci, tapi resolusinya cuma mentok di HD 1366x768p dengan refresh rate 60Hz. Area bezel pakai finishing hitam matte bertekstur. Bezel di sisi kiri dan kanan lumayan tipis, tapi buat di atas agak tebel karena ada sebuah kamera webcam beresolusi 720p. Kalau bezel bawah udah pasti ada emboss branding Acer di tengahnya yang lagi-lagi pakai finishing chrome. Ada lagi nih yang bikin ngeganjel soal panelnya. Ternyata masih pakai panel TN. Panel ini tuh udah jadul nggak sih? View angle-nya kurang, akurasi warnanya juga kurang, cuma di angka 8 delta E aja dengan gamut sRGB sekitar 69%. Mungkin satu-satunya solusi ya kalian perlu beli monitor eksternal. Kalau buat kebutuhan produktivitas kayak misalkan edit foto. BTW, Acer ada loh monitor 1 jutaan yang kualitas panelnya cakep parah. Video reviewnya menyusul ya bre. Dan sekarang saatnya kita bahas jeroan dari laptop ini. Seperti yang udah kita mention di awal video, Acer Aspire 5 Slim ini pakai prosesor Intel Gen 11 yaitu Intel Core i3 1115G4. Ini adalah prosesor dual core 4 thread dengan codename Tiger Lake berfabrikasi 10 nanometer. Maksimum clock speednya up to 4,1 GHz dengan TDP maksimum di 28 Watt. Wow, irit ya. Prosesor ini juga punya iGPU yaitu Intel UHD dengan 48 shader unit yang udah support Intel QuickSync video dan video codec masa depan yaitu AV1. Gokil juga nih spek iGPU-nya. Tapi yang namanya iGPU tentu performanya masih terbatas. Nah, makanya Acer kasih GPU eksternal dari Nvidia GeForce MX 350 2GB GDDR5 64-bit. GPU ini punya TDP cuma 20 Watt. Secara garis besar kalau dilihat dari tabel ini bisa dibilang performa MX 350 hampir setara dengan GeForce GTX 1630 desktop. Terus buat RAM atau memorinya berkapasitas 8GB 3200 MHz dan udah dual channel bre. Tapi salah satunya langsung tersolder pada board, jadi cuma satu yang upgradable. Ini sebuah RAM SODIMM DDR4. Kalau mau upgrade otomatis
terus kapasitasnya bakal timpang ya. Tapi itu nggak masalah sih. Misal kalian upgrade RAM SODIMM-nya ke 8GB, berarti kapasitas total RAM-nya jadinya 12GB. Kalau storage-nya tentu udah pakai M.2 NVMe SSD dengan interface PCIe Gen 3 berkapasitas 512GB. Ada opsi upgrade tapi bisanya nambah SSD SATA ataupun pakai harddisk yang form factor-nya 2,5 inci. Sebagai gambaran performanya, saya ada beberapa benchmark sintetis mulai dari konsistensi prosesornya. Kita tes pakai Cinebench R15. Skor single core-nya 168 CB dan kita tes 10 kali loop, hasilnya ternyata cukup stabil di angka 420-an CB. Yang miss cuma di 2 pengetesan awal doang. Buat komparasi performanya, saya tes pakai software Crossmark dan saya bandingkan dengan kubu merah yaitu Ryzen 3 7320U. Hasilnya si Core i3 1115G4 ini unggul 14 poin di overall skornya. Kita juga tes kecepatan SSD-nya pakai Crystal Disk Mark 6 dengan 5 kali loop. Buat speed rate-nya cukup stabil di angka 2430-an MB per second, bre. Sedangkan speed rate-nya juga stabil di angka 1820-an MB per second. Memang, bre, bukan SSD terkencang, tapi ini masih 6 kali lebih kencang ketimbang SSD SATA pada umumnya. Walau secara spesifikasi terlihat entry level, tapi Acer nggak nyepelein urusan cooling, karena di laptop ini coolingnya udah lumayan proper, bre. Ada satu buah heat pipe yang terhubung langsung sama satu buah kipas dan heatsinknya. Cuma ya itu komplain saya balik lagi kenapa titik pembuangan panasnya diarahin ke layarnya. Soal ketahanan daya, baterai dari laptop ini berkapasitas 48 Wh. Saya tes daya tahan baterainya buat nonton YouTube dengan volume level 30% dan level brightness-nya 50%. Dari persentase baterai 100% ke 5% butuh waktu kurang lebih 7 jam. Lumayan awet ya. Terus buat ngecharge-nya pakai adapter 65 watt-nya dari 5% sampai 95% cuma butuh waktu 44 menit aja, bre. Buat performa GPU-nya, pertama saya tes benchmark sintetisnya dulu pakai software 3D Mark. Di sini cuma bisa tes Firestrike dan Firestrike Extreme buat DirectX 11-nya dan TimeSpy buat ngetes DirectX 12-nya. Sayangnya buat beberapa pengetesan 3D Mark lain, beberapa hardware di laptop ini nggak compatible, bre. Dan hasilnya bisa kalian lihat di grafik ini. Sebagai gambaran perbandingan, saya compare pakai GTX 1630 desktop di pengetesan Firestrike Extreme. Hasilnya, GeForce MX 350 tertinggal sekitar 20%-an dibandingkan dengan GTX 1630. Wajar aja ya, dari segi coolingnya kan udah beda banget antara GPU desktop dan GPU laptop. Buat pengetesan lebih lanjut, saya coba tes pakai Adobe Premiere Pro 2021. Ini footage full HD. Buat previewnya lancar bin lancar, nggak ada kendala, bre. Terus kecepatan rendernya lumayan lah ya. Buat ngerender video mentah 1 menit tanpa efek, laptop ini butuh waktu render sekitar 26 detik. Terus di pengetesan Blender sebagai gambaran pemakaian content creation 3D, laptop ini dapat skor senilai 30,91 poin. Saya kurang tahu ya ini angka yang rendah atau tinggi, karena saya pribadi belum punya pembanding buat pengetesan Blender. Dengan perpaduan Intel Core i3 1115G4 dengan GeForce MX 350, tentu aja laptop Acer Aspire 5 Slim ini sanggup buat gaming ya. Bahkan cukup enjoy lah buat game Genshin Impact di settingan medium 60 fps. Berikut beberapa cuplikan saya bermain game pakai laptop Acer Aspire 5 Slim ini. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here
Ya, yang udah saya bilang, main Genshin Impact cukup playable di angka 48an FPS rata-ratanya. Begitupun game Dota 2 dengan render scale 80% dapat rata-rata FPS sekitar 48 FPS juga. Di game Forza Horizon 4 lumayan playable dengan render quality very low tentunya. Sedangkan game GTA 5 preset normal enjoy aman di 59 FPS rata-ratanya. Kalau buat game FPS ringan macam CS:GO dan Valorant ternyata tembus 70-an FPS loh. Tapi ya tetap yang kita lihat mentok 60-an FPS karena screen laptop ini cuma 60 Hz. Tapi lebih baik FPS tinggi sih ya. Soal temperatur, kalian nggak perlu khawatir. Walau dengan bodi setipis ini, pembuangan panasnya cukup optimal. Suhu idle prosesornya masih di bawah 50 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimumnya pas kita ngetes Cinebench R20 nyentuh angka 87 derajat. Tapi ingat ini kita pakai Cinebench ya. Kalau buat gaming mah sekitaran 60-70-an. Nah, buat suhu idle GPU-nya cukup hangat di angka 55 derajat Celcius. Dan suhu maksimalnya tercatat di angka 69 derajat pas kita ngetes game GTA 5, bre. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai laptop dari Acer ini, yaitu Acer Aspire 5 Slim yang menggunakan prosesor Intel Tiger Lake generasi 11 dan udah ada discrete GPU-nya yaitu Nvidia GeForce MX 350. Ini laptop harganya 6 jutaan ya, dan udah ada discrete GPU-nya buat keperluan content creation ataupun ya editing video. Tadi udah kita tes buat preview pakai Premiere Pro 2021, video Full HD itu lancar banget, nggak ada nge-lag ya, walaupun video mentahan sih ya. Dan buat render pun kenceng banget ya, 26 detik ngerender 1 menit video. Jadi udah gokil banget, kita udah tes gaming juga. Kesimpulannya, ini adalah laptop terjangkau yang punya performa gaming oke, punya performa content creation oke juga. Dan untuk ukuran laptop 14 inci, ini tuh ringan banget, nggak sampai 2 kg, dan ini tipis yaitu 18 mm atau 1,8 cm lah ya. Dan ternyata suhunya nggak panas-panas amat ya, nggak sampai 80 derajat gitu loh buat gaming gitu. Jadi masih aman, enjoy lah ya. Jadi kesimpulannya, laptop ini cocok sekali buat kalian anak sekolah, anak kuliahan yang nggak punya duit ya, maksudnya buat teman-teman yang mau merambah ke dunia konten kreator gitu ya, mau editing video dan bisa gaming juga gitu loh. Ini laptop paling aman banget gitu. Jadi menurut kalian gimana? Di harga segini kita udah dapat performa yang tadi udah kita jabarkan? Coba tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.